Dengar, Pak. Dengar. Oke, terima kasih Ibu Lisna. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Oke, hari ini di siang hari yang cerah ini ya Bapak Ibu, tanggal 16 Mei kita akan melanjutkan materi kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari topik selanjutnya dari dimensi yang akan kita bahas, yaitu tentang regulasi diri. Sebelumnya kita telah membahas tentang berkolaborasi, berkomunikasi, lalu yang ketiga adalah konstruksi pengetahuan, dan yang keempat hari ini kita akan membahas tentang regulasi diri. Selanjutnya ada dua poin dimensi lagi yang tak kalah penting yang akan kita bahas. Yang kelima adalah permasalahan dunia nyata, dan yang keenam adalah penggunaan teknologi IT untuk membantu pendidikan. Nah, sambil menunggu yang lain, saya akan share screen dulu slide saya. Oke, slide saya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu selamat datang semua. Sekali lagi saya ucapkan di pelatihan Microsoft Certified Educator. Setelah ini mungkin kurang lebih sekitar 9 sesi ya. Kurang lebih sekitar 9 sesian lagi, dan mungkin kita akan selesai di akhir bulan Juni. Akhir bulan depan kita akan selesai, dan semoga di sisa waktu ini kita masih sama-sama bisa belajar bareng dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Dan mungkin mohon maaf, kita baru bisa latihan soal mulai hari ini, dan hari ini kita akan mulai latihan soal nanti di membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Nah, soal-soal di materi sebelumnya kita akan lakukan secara self-learning, atau Bapak Ibu bisa mengerjakan di luar kelas. Nanti hari ini kita akan coba Bapak Ibu mengerjakan secara langsung. Topiknya akan kita pilih, yaitu membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Atau setelah ini Bapak Ibu juga bisa lagi melakukan tes untuk topik-topik yang lain. Jadi kita akan masih coba untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan tes yang lain, baik dari topik kolaborasi, komunikasi, konstruksi pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ini di sisa waktu mungkin mulai dari besok hingga minggu depan. Dan untuk hari Kamis kita tidak ada kelas ya Bapak Ibu, karena ada hari libur nasional. Di tanggal 18 ada hari libur nasional, tanggal merah. Jadi kita tidak ada kelas, jadi tidak ada jadwal untuk hari Kamis. Jadi untuk minggu ini kita hanya ada satu kali pertemuan di hari ini saja. Dan mungkin kemungkinan besar di hari Selasa minggu depan kelas akan dibawakan atau akan dipandu oleh Pak Tia untuk topik yang terkait dengan selanjutnya, topik-topik yang akan terkait dengan selanjutnya. Nah, kita akan coba hari ini mulai dari nantinya kuis, dan mulai membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa, dan sedikitnya nanti kita akan juga mulai kuis. Kita akan mulai latihan soal. Kita akan coba nanti latihan soal ya saat mungkin beberapa menit dari sekarang, nunggu beberapa Bapak Ibu yang lain juga join. Sambil itu kita mungkin mulai masuk materi sebentar. Nah, kita akan mulai lihat dulu Bapak Ibu dari deskripsi dan tujuan pelatihan hari ini. Nah, kita akan lihat mulai dari regulasi diri. Deskripsinya, regulasi diri terjadi ketika siswa sadar, mengatur, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, dari sini kita akan coba nih, untuk menanyakan kira-kira ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, apa sih itu regulasi diri siswa? Saya, Pak. Iya, halo Bu. Saya coba ya, Pak. Iya, boleh Bu. Iya. Kalau menurut saya regulasi diri itu
Kalau dari kata regulernya ya, mungkin Pak, reguler itu teratur. Jadi kalau regulasi itu aturan yang dibuat untuk diri siswa agar siswa itu menjadi tertib dan lancar. Atau dengan kata lain begini Pak, regulasi diri itu memegang peranan penting dalam pengontrolan diri siswa. Dalam kata lain, semakin baik regulasi diri siswa itu, maka akan semakin baik pula siswa dalam mengontrol dirinya. Jadi efektivitas regulasi diri siswa itu dapat meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai kesuksesan dan menjauhkan diri siswa dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini contohnya tata tertib sekolah. Misalnya kan Pak, ini masih di lingkungan sekolah ya Pak ya? Ya, tata tertib sekolah, atau kalau di luar sekolah misalnya contohnya pemakaian narkoba. Kita udah tahu sendiri bahwasannya narkoba itu mungkin akan merugikan diri kita dan orang lain tentunya. Jadi dengan adanya regulasi diri itu, siswa tersebut mampu mengontrol dirinya untuk agar dia terhindar dari hal-hal yang negatif. Mungkin menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Tri. Ini ada dari Pak Saiful nih. Mungkin boleh nih Pak Saiful. Terima kasih Pak Febri. Iya Pak Saiful. Ya di sini kalau menurut saya tentang regulasi diri itu adalah kemampuan kita untuk merancang atau memberikan pemikiran kita kepada siswa sehingga hasil belajarnya bisa meningkat dengan baik. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi kemampuan kita untuk mampu membuat pembelajaran itu menarik sehingga anak-anak bisa memunculkan ide-ide dari pembelajaran kita itu untuk pembelajaran yang lebih efisien sehingga mampu menjadikan anak itu lebih giat untuk belajarnya. Terakhir kita sebagai tim memotoring gitu Pak, menurut saya. Oke, siap. Terima kasih. Ini Bu Tri Ayu dan Pak Saiful Edi. Jadi Fendi, sorry ya Pak. Jadi intinya tadi, oh ya ada dari Bu Lina nih. Boleh nih Bu Lina. Terima kasih Pak. Menurut saya regulasi diri siswa itu bagaimana seorang pendidik mampu mengubah siswa untuk ke arah yang lebih baik sehingga siswa itu termotivasi untuk mencapai tujuan belajarnya Pak. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, Bu Lina, terima kasih juga. Jadi di sini Bu Lina, ada lagi dari Pak Surlan nih. Mungkin boleh nih Pak Surlan dulu nih Pak Surlan. Oke Pak, kasih Mas Febri. Ini pendapat dari saya. Kalau regulasi diri itu kemampuan seorang pendidik atau siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Itu bisa mempengaruhi tingkah laku dengan cara dia mengatur lingkungannya. Jadi dengan menciptakan dukungan yang kognitif dan bisa dia mengkonsekuensikan tingkah lakunya di lingkungan sekolah itu. Oke, siap. Terima kasih juga nih Pak Surlan. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oh, dari Pak Bermanhut nih. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya regulasi diri itu kemampuan untuk mengontrol diri ketika tidak ada yang mengontrol. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. juga nih Pak Bermanhut. Ada lagi nih dari Bapak Ibu yang lain? Pak Torang, iya Bu. Saya bantu lower hand ya yang sudah. Ya Pak Torang, halo Pak. Oke, jadi dari definisi Bapak Ibu tadi semuanya ada yang cukup berbeda, namun intinya sama ya. Kita mulai bahwa regulasi diri adalah kemampuan kita sebagai manusia, sebagai pribadi, untuk mengatur diri
mengatur diri sendiri, atau dari seperti kata Pak Saiful sebagai pengajar, mempengaruhi siswa, mempengaruhi orang lain, tingkah laku dari orang lain, seperti memotivasi mereka untuk terus belajar secara efektif dan lain-lain, dengan tingkah laku dan lain-lain, juga mengatur lingkungan, juga tujuannya juga dari Pak Torang nih, boleh nih Pak Torang, kita biar tambah ini. Ya, halo Pak Torang. Belum, nggak kedengeran, Bapak Ibu kedengeran yang Pak Torang, atau mungkin saya tidak dengar? Tidak dengar, Pak. Oh ya. Mungkin belum dinyalakan mic-nya mungkin, Pak. Ini mic-nya hidup Pak Torang. Coba. Ya, Pak Torang mic-nya belum dipijit gitu. Biar Pak Torang. Jaringan mungkin juga, Pak. Iya, coba. Agak apa jaringannya hari ini, Bang Bu? Oke, tidak apa-apa. Pak Torang ini masih mute sekarang, kalau yang sekarang. Oke, udah unmute tapi ya belum terdengar Pak Torang. Tunggu sebentar ya. Oke, mungkin kita lanjut sebentar ya Bapak Ibu tadi. Kita ulang, mungkin maaf ya Pak Torang, kita lanjut sedikit. Jadi regulasi diri, kemampuan kita, kemampuan individu yang bisa untuk meningkatkan atau mengatur kita secara pribadi atau orang lain, mempengaruhi, mengatur orang lain, tingkah laku orang lain, bahkan juga lingkungan. Jadi bukan hanya satu orang, lingkungannya, baik lingkungan belajar dan lain-lain, menciptakan suasana yang positif, dukungan kognitif, dan hal yang lain-lain. Misalnya juga bahkan seperti kata Bu Lina dan Bapak Ibu yang lain tadi, juga kemampuan yang terkait untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan minat belajar, dan lain-lain. Dan ciri-cirinya adalah biasanya ciri-ciri orang yang memiliki regulasi. Ya, halo Bapak Ibu. Dan biasanya salah satu karakteristik atau ciri dari orang yang memiliki regulasi diri yang baik itu biasanya menempatkan standar atau tujuan, jadi misalnya tujuan pembelajaran dan lain-lain, lalu juga memiliki pengaturan emosi, misalnya juga ada manajemen waktu dan lain-lain. Dan biasanya adalah untuk kita bicara terkait siswa kita, pelajar kita, ada dua spektrum paling umum ya. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan, dan ada prioritas. Jadi saat kita bicara tentang anak-anak kita saat mereka bermain sosial media, mungkin menggunakan gawai, telepon atau laptop dan internet dan lain-lain, itu ada dua hal yang sangat berkaitan, yaitu adalah list apakah itu prioritas atau itu keinginan. Nah, apakah mereka prioritas untuk menggunakan sosial media, bermain Instagram dan lain-lain, atau itu hanya jadi keinginan mereka, atau itu kebutuhan mereka. Nah, sebagai pelajar, regulasi yang diri yang tepat adalah mereka bisa mengontrol keinginan mereka untuk memprioritaskan kebutuhan. Nah, disinilah maka regulasi diri juga terkait dengan kemampuan siswa. Nah, di sini di awal maka regulasi diri dapat juga dideskripsikan sebagai kemampuan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, ataupun kemampuan yang juga dimiliki spesifik pembelajarnya itu sendiri. Nah, di sini guru, Bapak Ibu guru, dapat merancang kegiatan pembelajaran yang membantu siswa dalam membangun dan mengembangkan keterampilan regulasi diri dari siswa. Nah, tujuannya adalah nantinya siswa bisa nih, misalnya pun mereka menggunakan media sosial, misalnya mereka bijak bermedia sosial. Misalnya mereka dapat mengatur, misalnya dalam handphone adalah screen time, ada beberapa HP atau handphone yang memiliki screen time, misalnya dalam per minggu tidak lebih dari 10 jam secara rata-rata atau tidak lebih dari 8 jam secara rata-rata per minggu penggunaan handphonenya. Lalu mereka berpijak sosial media, misalnya dalam membuat tugas,
dalam membuat yang lain, mereka merujuk pada link-link atau video-video yang menarik dari YouTube, dan itu dapat membantu mereka juga untuk bijak dalam menggunakan YouTube, tidak hanya konten-konten yang menghibur dan lain-lain, namun juga konten pembelajaran dan edukasi. Dan Bapak Ibu pun mungkin bisa mencontohkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas dengan menampilkan video-video pembelajaran dari YouTube, link-link pembelajaran dari internet yang juga mungkin menarik untuk mereka. Nah, karena kita memiliki concern pada 21 Century Learning Design, di mana ini adalah eranya abad 21, eranya sosial media, dan eranya internet. Nah, sebelum kita bicara tentang lebih banyak tentang regulasi diri, mari kita berkenalan dengan manusia modern. Ya, mungkin manusia modern itu kalau kita lihat adalah anak murid kita saat ini, yang dikenal dengan istilahnya itu adalah Gen Z. Generasi, kalau biasanya peta generasi biasanya terfokus sekarang ada 3 generasi. Generasi Gen Boomers yang lebih tua, yang mungkin di sekitar fase awal Indonesia merdeka, lalu dilanjutkan dengan fase generasi milenial atau Gen Y ya, biasanya disebut. Biasanya kita sebutnya X ya, generasi Boomers itu yang disebut sebagai generasi X, lalu milenial yaitu milenium baru, generasi yang disebut juga 70, 80, dan awal 90. Jadi akhir 90 itu udah masuk ke generasi selanjutnya, generasi yang baru, generasi Z, Gen Z. Nah, generasi Gen Z ini biasanya kita sebut sebagai manusia modern. Dan manusia modern atau Gen Z ini biasanya punya beberapa masalah, sekelumit masalah hidup yang terkait dengan kita sebut 21 Century Learning Design. Salah satunya adalah masalah itu adalah karena penggunaan internet yang terlalu sering, penggunaan sosial media yang terlalu sering, terlalu bergantung dengan internet. Jadi mungkin Gen Z itu bisa untuk tidak makan tanpa puasa dan lain-lain. Mungkin mereka bisa tuh tahan untuk tidak makan. Namun Gen Z itu mungkin tidak tahan kalau tidak pegang HP. Tidak tahan kalau mungkin tidak scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan hasilnya, yang pertama menjadi lack of distraction, lack of focus. Jadi sangat banyak tuh. Jadi banyak distraksinya, bukan lack ya, jadi banyak lack of focus karena banyak yang distraksi. Mereka teralihkan dengan pikiran-pikiran untuk scroll di Instagram, di TikTok, atau mungkin untuk membalas pesan untuk update dan lain-lain. Nah, itu adalah gangguan awal mereka. Dan gangguan-gangguan ini, permasalahan-permasalahan milenium baru ini, permasalahan yang mungkin sudah terjadi di generasi sebelumnya, yaitu generasi Y, generasi Gen Z, gen yang disebut sebagai generasi milenial, generasi yang sebelumnya, generasi Gen Y, Gen Y ya, disebutnya Gen Y. Itu sudah terjadi tuh, permasalahan itu sudah terjadi di generasi sebelumnya, generasi milenial. Tapi permasalahan yang lebih serius terjadi di generasi selanjutnya, yaitu manusia yang bergantung banget dengan teknologi. Misalnya, banyak sekali kasus anak-anak muda yang benar-benar extremely muda. Misalnya anak 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, itu ada istilah baru speech delay, yang diakibatkan karena terlalu sering mengkonsumsi atau bermain handphone, gadget. Nah, ada keterkaitan antara permasalahan baru di manusia modern, anak-anak kita di generasi sekarang, dengan permasalahan-permasalahan hidup yang modern. Misalnya speech delay yang diakibatkan karena pada saat masih kecil terlalu sering mengkonsumsi atau bermain telepon seluler, handphone. Dan permasalahan lain yang mungkin dialami remaja, usia SMP, SMA adalah krisis identitas. Terlalu banyak beban kognitif mereka. Nah, kemarin di konstruksi pengetahuan kita sepakat bahwa pengetahuan adalah informasi. Mereka terlalu banyak mengkonsumsi informasi di media sosial, informasi di internet, dan lain-lain. Hal ini pun membuat mereka salah satunya kehilangan identitas, kelelahan secara kognitif. Di awal-awal kita bicara tentang beban kognitif. Itu membuat mereka kelelahan secara kognitif,
secara mental yang membuat istilahnya banyak nih dikeluhkan sama generasi-generasi Gen Z, yaitu burnout misalnya, stres, atau masalah-masalah pikiran lainnya, stres, depres, dan lain-lain. Nah, untuk itulah regulasi diri ini dianggap cukup penting. Salah satunya adalah untuk menjaga mereka tetap keep on track, supaya mereka bisa mencapai apa yang kita maksud dengan tujuan regulasi diri tadi. Regulasi diri dalam belajar, regulasi diri dalam karir, regulasi diri dalam hal-hal yang seperti kehidupan pribadi, dan lain-lain. Supaya mereka tetap bisa stay on track, terhindar dari kelelahan mental dan psikis tadi, karena terlalu banyak informasi, dan lain-lain. Maka poin pertama, gagasan regulasi diri dan dimensi yang akan dibahas terkait ini akan terkait pada beberapa hal yang akan kita perkenalkan tentang mengerjakan proyek jangka panjang, di mana siswa diharapkan juga mampu melakukan perencanaan pekerjaan, dan siswa juga berkesempatan untuk merevisi pekerjaan mereka dan membantu merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Nah, kebanyakan dari siswa kita mungkin saat diberikan pekerjaan itu akan merasa burnout ya, terlalu banyak kerjaan, lalu nggak banyak dikerjain, lalu upload di sosmed dan lain-lain. Lalu ada beberapa hal yang menarik tentang menunda-nunda atau sifat penunda, procrastination, adalah salah satunya adalah berkaitan dengan perfeksionisme, menuntut kesempurnaan yang tinggi. Nah, kemampuan untuk mengenali diri, regulasi diri ini baik untuk siswa bisa menerima umpan balik, feedback. Mereka bisa mengembangkan misalnya rasa sense of perfect mereka gitu, dengan tetap di koridornya, sesuai dengan batas waktu, timeline pengerjaan proyek, dan lain-lain. Maka regulasi diri ini dianggap salah satu dalam istilah mungkin bahasa yang lain, seperti muhasabah diri, ini penting nih untuk kita bisa melihat atau bahkan melangkah lebih jauh. Jadi mungkin ada istilah, kalau misalnya kita belajar atau mungkin ingin menggapai sesuatu, kalau kita sedang kesulitan, kita nggak apa-apa untuk mundur sedikit ke belakang dan untuk maju lebih ke belakang, untuk maju lebih ke depan. Nah, jadi hari ini kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Poin pertama dari tujuannya adalah kita akan mengetahui apa sih gagasan besar dalam regulasi diri dalam topik ini. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan aktivitas jangka panjang. Yang tadi kita bilang bahwa salah satu masalahnya adalah mereka dihadapkan dengan permasalahan beban kognitif, beban psikis mental yang membuat mereka sering sekali burnout, sering sekali ngerasa stres, depres dalam mengerjakan proyek atau tugas yang membuat mungkin mereka tidak bisa bekerja atau berkomitmen melakukan pekerjaan jangka panjang. Nah, maka kita akan lakukan definisi lagi sih, bagaimana sih pekerjaan itu bisa disebut sebagai aktivitas atau pekerjaan jangka panjang, dan bagaimana mereka bisa terlibat di situ. Dan kemampuan mereka untuk bisa terlibat di pekerjaan jangka panjang dianggap penting agar bisa membantu mereka juga untuk seperti di rubrik-rubrik atau dimensi sebelumnya, supaya mereka bisa berkolaborasi, supaya mereka bisa berkomunikasi secara efektif, dan supaya mereka bisa membangun pengetahuan dengan lebih baik. Jika seperti di konstruksi pengetahuan ya, sekarang materi terakhir, jika mereka pun kurang mendedikasikan waktunya di situ, tujuan utamanya bukan konstruksi, tujuan utama yang haruskan konstruksi pengetahuan itu mensyaratkan juga waktu dan usaha, dan juga mensyaratkan artinya aktivitas jangka panjang dari siswa kita untuk mempelajari satu topik spesifik, di mana mereka disyaratkan dalam dimensi ITL itu konstruksi pengetahuan. Dan jika beban kognitif kerja seperti burnout, stres mempengaruhi, itu akan sulit untuk mereka bisa bekerja dalam jangka panjang. Yang ketiga, seberapa penting mendefinisikan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelum melakukan pekerjaan. Nah, ini adalah refleksi untuk kita sebagai pengajar ya. Seberapa penting sih kita mungkin memberikan rubrik penilaian yang efektif kepada siswa kita untuk agar nantinya mereka termotivasi dalam belajar, dan kriteria keberhasilan seperti apa, bagaimana tujuan pembelajarannya, yang bagaimana memotivasi mereka untuk belajar, untuk tetap semangat mengerjakan tugas, dan
bisa dianggap berhasil untuk mencapai tugas atau proyek tersebut. Yang keempat, seberapa penting memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Nah, merevisi pekerjaan itu dianggap sesuatu yang penting. Namun bagaimana sih caranya merevisi pekerjaan dengan memiliki umpan balik? Apa sih pentingnya umpan balik itu untuk keberhasilan proyek atau untuk keberhasilan usaha? Dan kita mungkin sepakat ya bahwa umpan balik, bahkan mungkin istilah lainnya adalah memiliki mentor dan panduan, pet, dan lain-lain, itu penting untuk membantu tingkat kesuksesan yang lebih besar. Mungkin secara sederhana kita bayangin bahwa banyak sekali pelatihan. Banyak sekali mungkin pelatihan online di luar sana. Misalnya pelatihan data scientist, pelatihan UI UX bootcamp, web programming, dan lain-lain. Yang kemungkinan, atau mungkin bahkan pelatihan public speaking dan lain-lain. Yang kemungkinan pelatihan-pelatihan itu bisa Bapak Ibu kuasai secara mandiri. Yang kemungkinan Bapak Ibu bisa kerjakan bahkan kuasai juga secara mandiri. Namun kenapa sih pelatihan itu dianggap penting? Atau mengikuti satu pelatihan melalui bootcamp atau yang lain dianggap penting karena sudah disediakan pet di situ. Sudah disediakan learning pad, sudah disediakan sesuatu yang membantu Bapak Ibu untuk bisa sesuai panduan. Jika memiliki mentor dan jika Bapak Ibu memiliki kesusahan, memiliki kegagalan dalam misalnya mengerjakan proyeknya atau apa, memiliki umpan balik yang membantu Bapak Ibu untuk tetap semangat, memiliki lingkungan belajar yang suportif untuk Bapak Ibu pun menyelesaikan proyeknya. Nah, kurang lebih ini adalah mind map-nya dari mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Kita akan lihat poin besarnya, gagasan besarnya. Yang pertama adalah apakah kegiatan ini berjangka panjang dengan tujuan dan kriteria keberhasilan yang diberikan di depan. Lalu yang kedua, apakah siswa merencanakan dan memantau pekerjaan mereka sendiri. Lalu yang ketiga, apakah pekerjaan mereka dilakukan revisi berdasarkan umpan balik. Lalu nanti kita akan lihat praktik dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah rubrik. Ada 4 kriteria yang mencerminkan siswa mengembangkan kemampuan regulasi diri ini. Serta yang terakhir kita akan lihat bagaimana pohon keputusannya. Nah, ini kita lihat regulasi diri. The next dimension we will be exploring is self-regulation. At the deepest levels of the dimensions we have studied so far, learners are required to create products or presentations that take time to develop. The self-regulation dimension helps learners by developing the skills necessary to plan their work, design products and solutions, accept feedback, and engage in a process of improvement both individually and as part of a group. Self-regulation is part of executive function, which Harvard University defines as a set of skills. Jadi so far sejauh ini sesuatu yang mungkin kelihatannya cukup berat untuk kita bahas adalah konstruksi pengetahuan yang mengharuskan siswa kita untuk membuat suatu produk tertentu secara spesifik. Dan lebih dari itu, konstruksi pengetahuan juga mengharuskan siswa kita untuk bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Dan hari ini kita akan belajar dimensi yang selanjutnya, di mana dimensi ini mampu menjaga siswa kita untuk terus dalam pekerjaan jangka panjang mereka membuat suatu proyek dalam konstruksi pengetahuan untuk tetap bisa semangat belajar, bisa semangat untuk mengerjakannya, dan bisa memahami tentang gagasan yang mereka kerjakan, dan bisa memahami atau mengenali kemampuan mereka sendiri, kelebihan, kekurangan, dan lain-lainnya. Itu adalah tentang regulasi diri. Critical to the success of every learner. For a learning activity to meet self-regulation requirements, learners must spend a substantive amount of time on the activity and receive clear learning goals and grading criteria. At a deeper level, learners need to plan their work over time while considering the learning criteria. Planning their own work may involve deciding
how they will complete the tasks, when they will complete each step, who will complete each part of the work, and where it will be done, such as